Oke, itu sebentar ya, ada WA masuk. Oke, untuk topik yang terakhir adalah mengenai decision support system atau sistem pendukung pengambilan keputusan ya. Nah, ini juga kurang lebih hampir sama nih eh, dengan knowledge management system, tapi ini lebih spesifik langsung untuk pengambilan keputusannya ya. Nah, decision support system are interactive software-based system intended to help managers in decision making by accessing large volume of information generated from various related information involved in organizational business process such as office automation system, transaction system, etc., etc. ya. Nah ini, oke. Jadi DSS ya, biasa kita sebut dengan DSS ya. DSS merupakan Itu jangan-jangan yang enggak ya. Oke. Nah, DSS merupakan suatu software ya, suatu software interaktif yang dirancang yang bertujuan ya, sistem software ya yang dirancang bertujuan untuk membantu para manajer pengambil keputusan dengan mengakses eh, sejumlah informasi yang berskala besar ya atau luas ya, yang dihasilkan dari informasi yang eh, saling berkaitan ya, yang seperti di dalam misalnya bisnis proses secara organisasi dari hulu ke hilir ya. Ini untuk membantu. Biasanya ini untuk operational manager atau top level manager ya, yang manajer-manajer tingkat atas bukan middle ya, DSS ini ya. Jadi kita tidak mungkin seorang manajer itu harus terjun ke pabrik ya, misalnya dia untuk mengetahui ya laporan kepada para pemegang perusahaan atau direktur operasional ya, misalkan seperti itu, atau skala tingkat direktur yang menggunakan aplikasi ini ya, mengenai misalnya office automation system, kemudian transaksi ya, prosesnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mendapatkan informasi secara cepat di mana kekurangan, kelemahan ya, dan laporan-laporannya. Ini lebih ke teknis ya jadinya ya. Oh ternyata di sini ada bottleneck di bagian misalnya untuk warehouse, gudang dan lain-lain. Oke, di bagian proses dan lain sebagainya. Nah, DSS uses the summary information. Nah, kalau DSS menggunakan informasi yang hanya bersifat ringkas ya, exception, pengecualian, patterns, pola ya, pola. Jadi DSS ini menghasilkan ya atau memberikan informasi yang bersifat summary atau singkat, exception, pengecualian, pola dan trend ya, dengan menggunakan model-model analitis ya, model analitis. Nah, sekarang yang lebih banyak ketopnya analytical system, analytical data ya, yaitu dengan data science yang sekarang banyak dipelajari ya oleh anak-anak muda. A decision support system help in decision making, but does not necessarily give a decision itself. Jadi DSS ini membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi DSS ini tidak bisa memberikan keputusan secara sendiri ya. Dirinya sendiri, sistem itu tidak bisa memberikan keputusan, hanya memberikan berupa informasi ya, rekomendasi-rekomendasi saja, tetap keputusannya di kita. Nah ini. Jadi dia akan mengeluarkan tuh informasi-informasi secara cepat nih, ada beberapa rekomendasi-rekomendasi, apakah harus begini, 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 dan lain seterusnya. Nah, kita ya sebagai manajer akan memikirkan langkah apa yang selanjutnya yang harus kita ambil ya. Kita sudah mengetahui, oh sistem memberikan usulan seperti ini, tidak perlu kita harus mengikuti sistem ya. Dia hanya merekomendasikan. Jadi di sini katakan bahwa DSS ini tidak bisa memberikan suatu keputusan dengan dirinya sendiri ya, secara sendiri. Pengambil keputusan melakukan kompilasi ya dari informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, atau dengan dari pengetahuan-pengetahuan secara personal ya, atau bisnis model ya, model bisnis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah ini, oke, jadi para pengambil keputusan, pemangku kepentingan melakukan kompilasi ya dari DSS ini ya. Nah ini, oke. Ada dua ya, ada dua jenis decision ya, ada dua jenis DSS ya.
Ada 2 jenis DSS. Yang pertama adalah program ya, terprogram DSS, dan yang kedua adalah tidak terprogram ya. Jadi terprogram dengan secara otomatis dengan otomatisasi ya. Yang kedua adalah tidak terprogram ya. Nah, program decision are basically automated process. Nah, ini yang tadi saya katakan terotomatisasi ya. Jadi terotomatisasi secara proses ya, sudah dibuat batch sistem ya. Kemudian misalnya dengan sistem dia bukan hanya dengan batch, dengan schedule ya, schedule. Dia akan melakukan kompilasi secara otomatis ya, dia akan mencari data-data yang sudah masuk. Biasanya di banking nih, ada nih di perbankan dan lain sebagainya, dari mainframe ya, data mainframe akan turun data yang akan diolah menjadi DSS. Nah, itu untuk bagian tertentu, misalnya untuk divisi di kartu kredit ya, datanya tetap dari data pusat. Kemudian dia ada program DSS yang untuk mengambil informasi dari kartu kredit. Berapa banyak sih yang dalam minggu ini yang mengapply kartu kredit, yang macet, dan lain-lain. Nah, di situ. Bisa dikatakan di sini general routine work ya, jadi pekerjaan rutin yang secara umum. Di mana pengambilan keputusan ini sering dilakukan secara sering ya, several time, beberapa kali. Jadi sudah hal biasa dengan sistem yang terprogram ya. Yang kedua adalah decision follow some guidelines. Jadi DSS ini mengikuti beberapa peraturan dan juga petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, for example, selecting reorder level of inventory is a program decision. Jadi misalkan suatu titik kapan ya, titik stok barang itu harus lakukan order ya, lakukan pemesanan barang untuk bahan mentah dan bahan mentah dan lain sebagainya ya. Jadi tidak perlu dalam pabrik itu kita harus mencari tahu secara manual ya, kapan kita harus order untuk bahan mentah dan lain-lain, bahan pendukung dan lain sebagainya. Bisa berantakan ya proses manufacturing ya. Nah, itu. Nah, itu yang biasanya bersifat rutin ya. Nah, rutin. Ini berulang. Nah, yang kedua adalah non-program ya. Non-program ini biasanya terjadi di suatu kondisi yang tidak biasa, unusual ya, unusual, tidak umum, dan juga tidak situasi yang tidak terduga gitu loh. Dan non-program ini artinya ini bisa menjadi suatu decision yang baru ya, pengambilan keputusan atau keputusan yang baru ya, dengan dibuat untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Biasanya tidak mengikuti aturan untuk diproses ke dalam sistem ya, aturan yang baku maksudnya di dalam organisasi atau perusahaan. Dan DSS ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia, yang apa adanya saja ya. Jadi apa adanya, sifatnya tidak terschedule dan lain sebagainya. Bisa juga terschedule ya. Nah, this decision are based on manager's discretion ya, bukan managers ya, manager's discretion. Instinct, perception, and judgment. Judgment-nya kurang ya. Jadi keputusan-keputusan yang dihasilkan dari non-program decision support system ini berdasarkan diskresi manajer. Diskresi itu artinya wewenang yang diberikan tanpa tertulis. Jadi si manajer memiliki wewenang lebih gitu loh ya. Jadi dia harus bisa mengambil tindakan secara menggunakan insting ya. Insting, persepsi, dan juga penilaian pribadinya sendiri ya sebagai seorang manajer ya. Jadi tidak harus mengikuti follow the rule, keluar daripada jalur. Dia harus bisa ya, itu diskresi namanya ya. Jadi memiliki wewenang sendiri ya, dia mengambil keputusan sendiri, resikonya pun dia yang tanggung. Kalau terjadi sesuatu sampai gagal, keputusan yang diambil mengakibatkan kekacauan dia konsekuensinya dia yang akan mungkin di PHK oleh di perusahaannya ya, tempat dia bekerja, ataupun harus mengganti dan lain sebagainya. Nah, ini. For example, investing a new technology is a non-program decision. Nah, jadi kalau kita salah menginvestasi di dalam teknologi informasi, apalagi infrastruktur, ini merupakan suatu decision system yang tidak terprogram ya. Kalian salah mengambil keputusan, waduh kacau ya.
perusahaan sudah investasi miliaran, tapi ternyata aplikasi atau software atau teknologi infrastruktur itu tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, katakan digunakan, tetapi tidak dapat berjalan dengan baik ataupun tidak sempurna. Ya, jadi kita beli aplikasi ERP, ternyata yang sudah bayar mahal 5 miliar, ternyata tidak bisa digunakan semuanya secara modul-modul aplikasinya. Nah itu, hati-hati ya. Jadi kalau kalian suatu hari menjadi para manajer IT atau manajer project manager di IT itu kalian harus hati-hati. Memastikan itu bisa digunakan untuk semua user ya. Bagaimana implementasinya, planningnya, dan lain-lain. Decision support system generally involve non-program decision. Jadi di sini melibatkan non-program ya. Oke. There will be no exact report. Yang non-program ini tidak ada laporan yang tepat atau isi ataupun format untuk sistem ini. Jadi laporannya pun bersifat ini reports are generated on the fly. Jadi artinya bersifat bukan otodidak, artinya bersifat situasional laporannya ya, bisa berubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, contoh tadi gempa bumi ya, jadi generated on the fly. Gitu. Jadi artinya laporan dari BMKG terjadi gempa. Bisa saja nanti ada gempa susulan ya. Nah, itu jadi generated on the fly itu yang tadinya yang tidak bisa dipastikan ya. Oke. Ada beberapa atribut dari DSS ya. Jadi ada beberapa atribut-atribut yang harus diperhatikan untuk pembuatan DSS ya. Yang pertama adaptability ya. Kemampuan untuk adaptasi dan fleksibilitas. Nah, itu tadi ya. Jadi adanya fleksibilitas penggunaan dan juga mengadaptasi dari proses kegiatan yang biasa dilakukan gitu loh. Yang kedua high level of interactivity. Jadi artinya tingkat interaktivitas yang tinggi ya, high level ya. Jadi ada high level ya, high level of service misalnya dan lain sebagainya. Kemudahan pengguna, yang ketiga ease of use ya di sini. Yang keempat adalah efisiensi and effectiveness, artinya bersifat efektif dan juga efisiensi ya dengan adanya DSS yang harus diperhatikan, jangan sampai membangun DSS sistem ini malah menjadi tidak efisien dan tidak efektif ya. Jadi malah informasi yang dikeluarkan tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer yang ngaco misalnya, ataupun ada terjadi margin error yang cukup tinggi ya, misalnya seperti itu. Ini akan bisa mengeluarkan data informasi berupa grafik, statistik, dan lain sebagainya. Oke. Dan juga dikendalikan, aplikasi ini harus bisa oleh para pemangku kepentingan, pengambil keputusan yang tidak bisa diambil oleh para seenaknya oleh user biasa, oleh user yang bersifat operasional tidak bisa. Jadi hanya pemangku kepentingan tertentu ya. Dalam pengembangannya juga kemudahan dalam pengembangan aplikasi sistem ini ya, dan juga memiliki kemampuan untuk extend, diperluas aplikasinya ya, DSS ini ya. Jadi tidak hanya mencakup satu scope saja, satu lingkup saja untuk organisasi atau perusahaan-perusahaan ya. Dan juga yang berikutnya adalah yang paling penting, mendukung modeling. Modeling bukan seorang model wanita atau apapun, bukan, tapi untuk model data ya, pattern, pola ya, dan juga analisis. Yang berikutnya mendukung data akses data ya, melakukan akses data. Di sini bisa bersifat standalone artinya tidak terintegrasi ya, hanya untuk para pemangku kepentingan itu sendiri ya, tidak bisa di-share, hanya tertentu ya. Nah, bisa juga terintegrasi dengan pihak luar dan pihak dalam, dan juga bisa juga under web base ya. Jadi under web base atau aplikasi ya, aplikasi dalam Play Store dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya. Bisa artinya di sini support, karakteristik dari suatu DSS ya, mensupport para pemangku kepentingan tadi, pengambil keputusan, semi struktur, terstruktur secara semi ataupun tidak terstruktur ya.
Nah, ini untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur ataupun tidak atau yang semi terstruktur. Oke. Bisa mendukung manajer di sini at various managerial level. Jadi mendukung para pengambil keputusan dalam tingkatan-tingkatan berbagai manajerial ya, manajerial dari ya berkisar dari top eksekutif sampai line manager ya, jadi manajer depan, nah manajer bawah atau manajer ujung tombak di depan. Yang ketiga, karakteristiknya mendukung secara penggunaan individu ataupun menggunakan grup ya, jadi bisa grup para CEO dan lain sebagainya. Less structure problems ya. Jadi masalah-masalah yang kurang terstruktur often requires ya, seringkali membutuhkan keterlibatan dari para individu ya, dari berbagai departemen atau bagian ataupun bahkan level organisasi lainnya. Nah ini, jadi kalau di perbankan khususnya misalnya di kartu kredit itu ada eh, berbagai macam departemen ya, bagian di IT ya, kemudian ada bagian billing, penagihan data kartu kredit, bagian penipuan, fraud, bagian otorisasi ya, bagian lain-lain banyak. Nah, itu dilibatkan semua. Support for interdependent ya, di sini bisa juga mendukung ketergantungan ataupun decision yang diambil secara berurutan. Nah, support for intelligence ya, jadi di sini mendukung intelligence ya, intelligence ini bukan artinya intelligence seperti seorang mata-mata, bukan. Intelligence di sini artinya bisa memberikan kayak contoh adalah AI, robotik misalnya, itu adalah application AI ya untuk robotik, kemudian desain, perancangan ya, dan choice, pemilihan dan juga implementasi. Yang berikutnya adalah support for variety of decision process and style. Jadi mendukung dari proses-proses keputusan yang bersifat bervariasi dan juga berbagai jenis atau style ya, style gaya ya, style ya. Nah ini DSS, karakteristik yang terakhir adalah DSS bisa diadaptasi tanpa batas waktu ya, tanpa batas waktu, overtime ya, selama informasi atau data yang digunakan itu masih ada ya. Nah itu tuh DSS, kecuali pabriknya sudah berhenti beroperasi misalnya dan lain-lain. Nah, ada beberapa keuntungan ya, keuntungan DSS, penggunaan DSS, yaitu adalah meningkatkan efisiensi dan speed, efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan dengan adanya DSS. Yang berikutnya adalah meningkatkan pengendalian, kontrol, persaingan, ya. Kemudian kemampuan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang dari suatu perusahaan atau organisasi ya dengan DSS. Jadi kita DSS ini bukan barang untuk peramal ya. Bisa dikatakan semi untuk meramal juga ya. Jadi lebih condong ke analytical ya, analisis, bukan forecasting, bukan. Nah itu. Jadi yang akan terjadi ke depannya apa? Misalnya ini banyak DSS digunakan untuk aplikasi-aplikasi robotik seperti saham dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah memfasilitasi ya komunikasi secara perusahaan di dalam perusahaan interpersonal ya, antar personal atau user ya, DSS. Kemudian mendorong orang untuk learning, mempelajari ya, dan melakukan pelatihan-pelatihan dengan DSS. Jadi dia bisa mempelajari ya, oh ternyata dengan DSS dia bisa mempelajari sendiri ya, self learning, self paced learning. Since it is mostly used in non-program decision, it reveal new approaches and set up new evidence for unusual decision. Nah di sini sejak digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang tidak terprogram ya, ternyata terbentuklah pendekatan baru ya, yang di sini bisa menimbulkan suatu bukti-bukti baru untuk suatu pengambilan keputusan yang tidak tidak biasa ya. Nah ini, oke. Dan juga yang terakhir keuntungannya adalah membantu proses otomatisasi para manajer ya, para manajerial ya. Nah ini. Nah, dua sistem ini tadi yang pertama saya jelaskan ini jarang sekali ya dijual ya, kebanyakan build up ya. Ada yang dijual tertentu, misalnya lebih spesifik ke software-software tertentu ya, kalian cari aja nanti di Google, di YouTube. Jadi nanti ada lebih spesifik untuk apa dia untuk DSS ini.
jenisnya di perusahaan DSS ya, beberapa DSS support system ini ya. Jadi kebanyakan di build up sendiri ya di dalam perusahaan-perusahaan besar ya. Ada beberapa komponen dalam decision support system. Yang pertama adalah DBMS. DBMS adalah sistem basis data manajemen ya. Di sini sistem basis data di sini adalah bagaimana kita mengolah atau menyimpan data atau menyelesaikan masalah dari data yang ada, baik data yang berasal dari internal maupun eksternal ya. Nah, kalau di dalam organisasi, internal data itu dihasilkan oleh suatu sistem. Contohnya TPS ya, Transaction Processing System, atau MIS, Management Information System. External data came from a variety of sources, such as newspaper. Eksternal data bisa berasal dari sumber-sumber luar seperti koran, surat kabar, ya kan. Kemudian online data services, ya online data services itu istilahnya dari forum, ya dari portal berita, databases dan lain sebagainya ya, dari website dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah komponen yang kedua adalah model manajemen sistem ya. Model manajemen sistem adalah sistem manajemen permodelan. Ini menyimpan dan mengakses model atau pola ya, pattern yang sudah sering digunakan oleh si para manajer untuk pengambilan keputusan. Jadi sudah ada pola-polanya tuh ya. Untuk menghasilkan informasi ini yang bisa diambil keputusan, dia udah buat polanya. Seperti contoh model yang digunakan adalah bagaimana, nah tadi yang saya katakan, designing, merancang ya fasilitas manufaktur, ya kan. Kemudian analyzing the financial health of organization, bagaimana menganalisa keuangan, kesehatan cara keuangan ya dari suatu perusahaan atau organisasi. Dia sudah buat polanya, daftarnya apa saja yang diolah ya, dari bagian mana saja, jadi sudah ada pola yang dibuat. Jadi DSS ini hanya adalah baris instruksi program-program yang dibuat berdasarkan model-model ya. Nah, itu yang tersimpan di dalam DBMS tadi. Kemudian forecasting demand, di sini forecasting demand ya. Jadi bisa meramal atau memprediksi permintaan dari suatu produk atau jasa ya di masa yang akan datang. Ini forecasting. Jadi membuat suatu model. Dan yang terakhir adalah komponennya adalah support tools, alat-alat pendukung ya, software pendukung, misalnya pull down menu, user interface ya. Ya user interface artinya user interface itu apa sih rancang mukanya terhadap user ya, tampilannya ya. Nah ini pull down menu, kemudian analisis grafikal tadi yang saya bilang ya. Kemudian jika terjadi error, bagaimana penanganannya, di sini sudah ada ya support tools, ini error correction mechanism, mekanisme penanganan kesalahan atau perbaikan kesalahan error. Dan juga facilitates the user interaction with the system, yaitu fasilitas di mana user dapat berinteraksi dengan sistem. Nah, ini adalah 3 komponen penting di dalam DSS. Oke. Ada beberapa klasifikasi ya, beberapa klasifikasi DSS. Yang pertama text oriented, di sini adalah contains textually represented ya, represented information that could be a bearing on decision. Jadi bisa dibuat itu ya, menurut si Hoy Apple dan Winston, DSS ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah text oriented DSS. Ini mengandung teks ya, DSS ini hanya berupa teks, kalimat, dan lain sebagainya yang menyatakan, merepresentasikan informasi ya, yang bisa dihasilkan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk database oriented DSS. Di sini bisa artinya diklasifikasikan dalam bentuk database ya, database, oke. Oriented DSS ya. Jadi database ini banyak ya. Banyak sekali ya, bisa dalam bentuk Excel, teks dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah berupa lembar kerja ya di sini. Lembar kerja di sini bisa langsung dibuka dalam bentuk Google Sheet, kemudian Excel dan lain sebagainya ya. Nah, ini. Dan yang berikutnya adalah klasifikasi solver oriented DSS. Jadi kalau zaman saya dulu, kita belum ada Excel ya, sekitar tahun 90-an ya. Excel ini keluar sekitar tahun 96 kalau nggak salah ya, 96 97 ya.
Nah, dulu kita menggunakan Lotus 123 nih yang kita pelajari. Jadi Microsoft Word juga tidak ada, dulu kita menggunakan adalah WordStar. Jadi bukan Microsoft Word, adalah WordStar. WordStar Excel sama dengan Lotus ya. Jadi Lotus adalah bapaknya Excel ya, boleh dibilang ya. Nah, itu. Sudah mau selesai, bentar lagi ya. Yang berikutnya adalah solver oriented DSS ya, berdasarkan suatu solver ya, pengambil orang yang memecahkan masalah, yaitu suatu solver ya, pemecah masalah, yaitu berdasarkan algoritma dan prosedur yang ditulis ya. Nah, jadi ada algoritma khusus ya, yang digunakan untuk melakukan satu kalkulasi tertentu dan juga menjalankan jenis program tertentu. Nah, ini solver. Yang berikutnya ada rules oriented DSS ya. Jadi kalau kembali ke DSS, contoh yang paling gampang adalah yang secara berjalan otomatisasi adalah lampu merah ya, traffic light. Nah, itu termasuk DSS ya. Sehingga orang yang akan mengambil keputusan kapan dia akan jalan, berhenti, lampu merah berhenti, lampu kuning bersiap untuk berhenti ya. Jadi lampu kuning bukan lanjut ya, bukan. Nah, itu adalah otomatisasi salah satu aplikasi daripada DSS ya, yang sudah dari zaman dulu ya. Nah, itu DSS dengan fuzzy algoritma ya, fuzzy logic. Nah, itu. Yang berikutnya adalah rules oriented. Oh, sama nih ya penjelasannya ya. Jadi tidak usah saya jelaskan. Rules. Nah, aplikasinya tadi traffic ya, traffic light. Nah, itu contoh. Nah, beberapa contoh ya, contoh typical jenis DSS yaitu status inquiry system. Yaitu adalah bagaimana membantu dalam mengambil operasional ya, secara manajemen level, middle, pengambilan keputusan secara middle level. Misalnya example daily schedule of job to machine or machine to operator. Di sini bisa kalian baca sebagai contoh adalah jadwal harian dari mesin ya. Jadi di mesin itu ada namanya job list, job order ya. Kapan dia mesin itu untuk beroperasi ya, untuk memproduksi. Nah, ini status inquiry ya. Jadi tidak perlu harus detail manual ya, tidak usah. Yang kedua adalah data analisis sistem ya. Di sini analisis sistem, di sini membutuhkan comparative analysis dan make use. Jadi membutuhkan analisis perbandingan dan juga penggunaan dari formula atau algoritma. Contohnya adalah cash flow analysis ya. Jadi adalah aliran kas keluar ya, analisa aliran kas keluar dan masuk. Kemudian inventory analisis, analisa inventory, stok pengendalian barang ya. Dan yang ketiga adalah information analysis system ya. Di sini adalah in the system data dianalisa dan informasi laporan informasi di-generate, dihasilkan. Seperti contoh laporan penjualan, piutang ya, kemudian analisa pasar dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah sistem akuntansi di sini ya. Sistem akuntansi yaitu final account. Ya, di sini bisa memberikan melakukan keep track, melakukan penelusuran dari akunting dan keuangan ya, berhubungan dengan informasinya ya, informasi keuangan dan akuntansi seperti misalnya final account. Final account ini apa ya, ledger misalnya, yaitu rugi laba, misalnya neraca ya, neraca balance sheet ya, final account ya. Kemudian piutang, account receivable, account payables, utang ya. Nah, oke. Nah, ini adalah accounting. Dan yang terakhir adalah model based system ya. Model based system simulasi dari optimisasi model yang digunakan tidak sering ya, are used infrequently ya, and create general guidelines. Dan juga membuat suatu guidelines ya, arahan secara umum untuk operasi atau manajemen. Jadi ada beberapa jenis DSS 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang tanyakan nggak? Tidak, Pak. Coba kita lihat di YouTube. Kita masih ada waktu sebentar ya. Jadi jarang sekali ya. Nah, ini nih. Aplikasi HRIS ya, sosialisasi. Saya share dulu di sini. Nah, ini
Jadi ini dibuat sendiri ya, sosialisasi di support system pada aplikasi human resource ya, human resource information system. Tuh. Nah ini contoh DSS ya, dari Kementerian Keuangan ya. Nah, saya cepetin aja waktunya, tinggal 4 menit ya. Nah, ini digunakan oleh para pejabatnya ya, bukan setiap pegawai ya. Nah, ini ya. Tuh, langsung keluar ya, cepet ya informasinya ya. Nah, itu. Ini adalah DSS ya. Nah, ini tadi dalam bentuk Excel tadi yang saya jelaskan ya. Oke. Saya percepat, waktu kita tinggal 3 menit ya. Nah, ini langsung keluar ya. Nah, ini adalah contoh DSS ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini, DSS ini jarang sekali ya ada vendornya. Jadi harus di-build up dari awal aplikasinya. Kalau Kementerian Keuangan ini saya nggak tahu apakah mereka bikin sendiri atau menggunakan tetap vendor yang mengembangkan ya, bisa DSS. Nah, kemudian yang satu lagi adalah knowledge. Kalian lihat aja ya, knowledge management system, software. Waktu kita tinggal 2 menit ya. Jadi nanti nggak usah kita masuk lagi ke dalam ini lagi ya, ke dalam Zoom. Jadi saya anggap selesai. Oke, nah ini kalian cari di YouTube ya. Jadi nggak ada nih softwarenya nih, vendornya nih. Tetap kita bikin ya, kalau untuk 2 jenis aplikasi ini. Oke, jelas ya. Oke, kalau tidak ada saya capture dulu.